Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1C01997. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi yaitu tentang akuntansi ijarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian akan ijarah, yang kedua jenis akan ijarah, kemudian yang ketiga dasar syariahnya, dan yang keempat yaitu perlakuan akuntansi menurut TSAK 107 revisi tahun 2016. Langsung ke yang pertama yaitu pengertian akan ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Nah, dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual beli. Namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Kemudian yang kedua yaitu jenis akan ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan di sini, ijarah dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian bagian yang kedua di sini yaitu berdasarkan TSAK 107. Yang pertama, ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait. Kemudian yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT adalah ijarah dengan muat perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu dasar syariah. Yang pertama ada sumber hukum, yaitu yang pertama ada Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua, rukun dan ketentuan akan ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, atau disebut juga dengan lesser, atau mujir, dan penyewa atau pengguna jasa, atau disebut juga dengan lisi, atau mustajir. Kemudian yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa, atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Kemudian yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Kemudian di sini juga ada ketentuan syariah akad ijarah, yaitu yang pertama pelaku. Pelaku di sini yaitu harus cakap, hukum, dan balik. Kemudian ada objek akad ijarah, dan yang ketiga yaitu juga ada ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kemudian yang ketiga di sini yaitu sebelum akad ijarah berakhir. Yang pertama yaitu periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
Kemudian yang kedua, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah tersebut. Kemudian yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tersebut tetap berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 revisi 2016. Yang pertama di sini yaitu ada akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Yang pertama, biaya perolehan untuk objek ijarah. Baik aset berwujud maupun tak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Kemudian yang kedua, setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Yang ketiga, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Kemudian yang keempat, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Kemudian yang kelima, perpindahan kepemilikan objek ijarah dapat dilakukan dengan cara hibah, penjualan sebelum berakhirnya akad, penjualan setelah selesai masa akad, dan penjualan objek ijarah secara bertahap. Kemudian yang keenam, pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa, sehingga dibuat ayat jurnal reklasifikasi. Kemudian yang ketujuh ada penyajian, dan yang kedelapan ada pengungkapan. Kemudian yang di sini juga ada akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kemudian biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian yang ketiga, jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Kemudian yang keempat, perpindahan kepemilikan dalam akad IMDT. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara hibah, pembelian sebelum masa akad berakhir, pembelian setelah masa akad berakhir, dan pembelian objek ijarah secara bertahap. Yang kelima, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Kemudian yang keenam ada pengungkapan. Baiklah, pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.